Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba Ramadan. Soal Ramadan ini, Pak Adi memang selalu penuh berkah bulan ini, Pak Adi, untuk umat Islam ya. Ramadan selalu terngiang. Dan momen bulan puasa ini, bulan Ramadan, selalu memberikan keberkahan bagi setiap manusia yang melaksanakannya, Pak Tinggal Adi. berapa hari lagi ya? Ya sekitar kurang lebih sebulan lah. Soalnya iklan PPT udah menyebar di mana-mana, berarti pertanda itu Ramadan mendekat. Iya, betul sekali. Nah, memang momen Ramadan ini tentunya Pak Adi kita akan diakhiri dengan momen mudik atau pulang kampung, Pak Betul. Adi. Dan momen mudik dan pulang kampung ini selalu dinanti ya oleh masyarakat gitu. Terutama pada waktu zaman COVID ya, kita tahulah 2 tahun COVID, 2 tahun pun kita dilarang untuk mudik pada waktu itu. Dan memang pahit lah ya, kita harus bertemu dengan keluarga juga susah gitu ya, dan lain sebagainya. Namun di momen mudik dan pulang kampung ini dan pemerintah pun selalu mendengarkan ternyata aspirasi mungkin Pak Ali ya, aspirasi dari masyarakat gitu, bahwa pemerintah harus hadir di momen-momen libur keagamaan ini, Pak Ali. Gitu. Nah, hadirnya dengan cara apa, Pak Ali? Hadirnya dengan memberikan berbagai insentif bagi para perantau, Pak Ali. Nah, ini juga sebelum momen Ramadan tiba dan mudik juga tiba, pemerintah sedang menyiapkan nih, Pak Aldi, ya, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membocorkan nih, Udah ada bocor halus lah gitu ya, membocorkan bahwa beragam stimulus kini sedang digodok di meja pemerintah, Pak Aldi. Fokus utamanya adalah memberikan potongan harga yang signifikan pada aspek transportasi. Kata Pak Erlangga, ini insentif Lebaran Idul Fitri sedang disiapkan, Pak. Nih, ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan mencakup berbagai stimulus penting, termasuk tarif-tarif untuk diskon pesawat dan yang lainnya. Armada transportasi lah, Pak, diberikan pemerintah sebagai sebagai kebijakan program yang diberikan pemerintah oleh masyarakat yang memang melaksanakan mudik Lebaran. Gitu. Bahkan bukan tahun ini aja, Pak Adi, si mudik Lebaran juga si insentif ini diberikan gitu. Bahkan tahun kemarin pun ada sebetulnya ya. Ada, Pak Adi. Kalau nggak salah yang tahun kemarin itu pertama yang paling saya ingat gitu, ada diskon tarif tol. Jangan disikat ya. Diskon tarif tol. Itu sangat-sangat membantu, apalagi kan kita nggak bisa pungkiri ya, banyak pemudik itu dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Eksodusnya ya ke Jakarta, dari Jakarta mudik ke sana. Dengan adanya diskon tarif tol kalau nggak salah 20%, lumayan gitu kan. Lumayan lah. Apalagi misalkan full tol dari Jakarta ke misalkan ke Surabaya, itu habis berapa kalau misalkan nggak ada diskon tarif tol itu. Lumayan buat misalkan ngasih THR. Ya, kalau misalnya waktu itu saya pergi ke Jogja misalnya pakai mobil pribadi ya, pergi ke Jogja dari Bandung tol sampai di Jogja itu keluar tol itu sekitar habis sekitar 700 sampai 800 ribu. Itu baru sampai Jogja kan? Belum bolak-balik tuh. Bolak-balik. Dengan adanya diskon 20% berarti sekitar berapa tuh, Pak? Kurang, kalau misalnya 700 kurangi 140 ya lumayan lah, jadi 560. Nah, itu bisa direcehkan jadi 2000 ya buat anak-anak kasih THR. Senang anak-anak gitu. Selain diskon tarif tol apalagi, Pak? Ada lagi diskon tarif pesawat. Oke. Pesawat ini kan salah satunya banyak juga yang menggunakan transportasi udara untuk mudik ke kampung halaman. Iya, karena nggak mau macet. Walaupun jumlahnya yang kita masih kalah jauh dengan kereta ataupun ibaratnya transportasi umum lainnya. Tapi sangat signifikan juga gitu kan kemarin itu. Hampir angkanya jutaan yang mudik pakai pesawat. Diskonnya 10%. 10%. Lumayan. Pesawat kan harganya juga lumayan. Apalagi kalau menjelang Lebaran kan harganya gila-gilaan. Betul. Makanya kan pemerintah kata Pak Yuda tadi hadir gitu. Harus hadir menyelamatkan para pemudik, Pak Aldi, untuk bisa bertemu sanak saudara. Betul, Pak Aldi. Jadi di momen-momen mudik ini sebetulnya memang pemerintah
selain memang diskon dari soal transportasi ya bagi pemudik, mungkin ada lagi nggak Pak Ade, menurut Pak Ade yang harus disiapkan pemerintah nih biar kita mudik aman, nyaman, enak dan sebagainya gitu. Kan kalau misalkan nggak lengkap ke kampung halaman, kita nggak bawa ibaratnya sesuatu lah oleh-oleh. Oke. Minimal ya kalau misalkan kita ke orang tua kan bawalah sembako-sembako gitu. Kalau tidak salah juga tahun kemarin tuh ada gitu, Ada. diskon atau ibaratnya insentif gitu untuk sembako-sembako itu didiskon atau di ibaratnya dikasih dimurahin lah gitu. Bazar Nah, sembako. mudah-mudahan kalau misalkan tahun kemarin ada, tahun ini tetap dipertahankan. Oke, karena itu juga salah satu upaya ya untuk ketika misalnya kan Lebaran ini Pak Adi jujur, uang yang keluar itu sungguh sangat banyak Pak Adi. HR mah ya, beli ketupat, beli baju Lebaran Pak Adi, sehingga dengan adanya pemerintah memberikan diskon itu setidaknya meringankan juga dan mempertahankan daya beli masyarakat biar masyarakat tetap bisa belanja, bisa ngasih THR ke saudara-saudara. Apalagi kan kalau kita datang udah pada ngantri itu Pak Aldi, minta dikasih amplop Pak Aldi. Lebaran itu kan bukan hanya kalangan atas, kalangan menengah, tapi semua kalangan. Betul. Apalagi kalau saya dengar kemarin gitu kata Wamen Keuangan Suhaisi ya gitu, bahwa tahun ini tuh jumlah ibaratnya uang yang disalurkan negara ke masyarakat lebih besar nominalnya. Oke. Salah satunya ya mungkin bantuan-bantuan nanti bakal digelontorkan gitu. Maka dari itu minimal menjelang Lebaran nanti bakal ada PKH ataupun bantuan-bantuan sosial yang disalurkan masyarakat biar semua kalangan merasakan Lebaran. Betul merasakan bikin ketupat ya Pak Aldi, opor ayam. Betul, mudah-mudahan Pak Erlangga mendengarkan. Lagi digodok kan. Iya. Termasuk juga ada apa armada-armada mudik gratis ya yang selalu disiapkan oleh BUMN. Betul itu dia. Pemprov Jabar juga kan mungkin ya. Kang Dedi atau Kang Dedi ya udah jumlah busnya ditambah lagi Kang Dedi kan ayeuna jalan terus sayanya Kang Dedinya jalan semulus gitu kan ya jumlah armada untuk mudik gratis bagi masyarakat ditambah karena masyarakat Jawa Barat tentunya banyak perantau Pak Adi yang memang dia harus pulang ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Makanya mungkin salah satu persiapannya jalan dibaguskan hari ini ya untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dan itu ya patut kita apresiasi Pak Aldi. Kalau misalkan orang Jawa Barat gitu khususnya orang Sukabumi lah salah satu contohnya bisa kan kalau dari tahun-tahun sebelumnya tuh mudik lewat dia jalur selatan dari Palabuhan itu katanya sampai nembus ke Jawa Tengah itu jalannya lecir udah mulus ya gitu. Apalagi kalau misalkan tahun sekarang yakinlah makin bagus lagi gitu. Iya. Udah mudiknya kosong lancar, pemandangannya juga kan laut. Betul sekali, apalagi mungkin ya di momen mudik ini kan kadang juga kita capek, makanya kan banyak ya posko-posko yang dibangun pemerintah, swasta dan lain sebagainya, pentahelix lah untuk membangun posko aman nyaman ketika pemudik ini capek, ya istirahat lah, jangan memaksakan gitu apalagi Pak. Lewat jalur Naringgol itu gimana Pak Ida? Pak Adi itu mah sangat kalau nggak salah pernah sana lewat. saya waktu itu kemarin biasa dipakai mudik cocok nggak? Cocok sekali itu, tapi jangan sampai ketika udah istirahat nih Pak Aldi momen-momen lucu kan selalu ada, istrinya ketinggalan, anaknya ketinggalan, kan jangan sampai oke lah kita puasa tapi tetap jaga konsentrasi kita gitu. Tapi kalau penerangannya gimana dong? Penerangannya alhamdulillah kemarin hari Minggu Sabtu kemarin saya ke Garut Pak Aldi, memang sudah ada PJU yang dibangun oleh pemerintah provinsi ya di sepanjang jalur Nagreg sampai ke Garut itu jadi insya Allah lah pencahayaan penerangan jalan umumnya juga progres lah gitu, tidak akan gelap lagi lah masyarakat. Tapi sebaiknya kalau misalnya lewat jalur selatan siang-siang lah ya. Oh iya, baiknya karena kalau malam memang ya kita kan tidak tahu ya ada kejahatan atau dan lain sebagainya. Makanya memang perlu ketika misalnya Naringgul dijadikan salah satu track untuk mudik ya tentunya pemerintah juga harus berjaga, aparat kepolisian misalnya ada posko di sana karena memang jalannya juga sangat luar biasa Pak.
Tasik kayak gitu kan, Jalur Selatan enak banget Enak itu. banget itu, dan memang harus dicoba lah. Dan ya sayangnya Pak Adi, saya ini orang Bandung, istri saya orang Banjaran, jadi saya mudik ke kota Bandung Pak Adi. Dalam kota ya. Kalau Pak Adi kan enak, masih bisa disebut mudik lah, dari Mudik, Bandung, dari walaupun kantor 3 jam 3 gitu. jam di sana, tapi kan menikmati momen mudiknya gitu ya, macet-macetannya, dan itu memang selalu selalu menjadi salah satu yang saya inginkan lah Pak Adi, karena gimana rasanya mudik macet-macetan, dan alhamdulillah gitu ya, masyarakat juga menikmati itu gitu. Makanya jangan dilarang, karena waktu itu mungkin COVID-nya dilarang, padahal kan masyarakat, momen di jalan itulah yang menjadi salah satu yang luar biasa. Saya juga lagi menanti gebrakan KDM gitu untuk tahun sekarang gimana nih? Apakah nanti tiap Pemda bakal menyediakan bus untuk mudik atau seperti apa, kan patut dinanti gitu masyarakat. Betul. Kalau Polres yakinlah tiap tahun selalu ada gitu mereka mengadakan mudik gratis. Ya, gitu. kalau kemarin sih kalau nggak salah ya, itu yang insentif buat Delman itu. Jadi ketika jalur mudik, Ya. Delman dan sebagainya dikasih insentif buat libur, biar nggak macet, jalannya lebih gampang gitu. Jadi kita tunggulah ya, pemerintah, mau itu pemerintah pusat, mau itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, itu kita tunggu apa saja keberkahan yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan Pak Adi. Amin, mudah-mudahan lah. Oke, paling itu saja guys yang kita dapat informasikan di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoceh Ermal Jab.